sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, mendadak viral sejumlah kasus yang melibatkan oknum polisi. Hingga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit memberikan peringatan, bahkan hingga ancaman di internal kepolisian. Apa yang terjadi sesungguhnya? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan menggali informasi. Saya, Pak. Loh, saya polisi, boleh meriksa sini. Nah, ada aturannya, Mas. Maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Kita akan ke tempat pusat pelaporan, saudara. Ini belum pernah masuk wartawan ya, Pak ya? Media. Mending baru Aiman. Ini salah satu berkas-berkasnya, Pak? Iya. Luar biasa ini. Jadi kalau numpuk. Waduh, Jawaban-jawaban. kayak kaget saya lihat betul. Ribuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sana, Pak? Ya. Puluhan lemari, saudara. Dan inilah laporan. Kalau ada pelaporan, lalu kemudian ada rekomendasi, katakanlah harus koreksi dari pihak, katakanlah mungkin Polres, atau Polsek, atau bahkan Polda. Lalu kemudian rekomendasi itu disampaikan ke Mabes Polri kan, Pak? Ke pusat. Tapi tidak dilaksanakan. Mungkin nggak? Ada 3 proses terkait dengan pelanggaran oleh anggota ini. Ada pelanggaran disiplin, Misalnya disiplin apa? Misalnya yang paling banyak misalnya? seperti yang di Korlantas menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Itu pelanggaran disiplin. Pacaran kemarin. Pacaran kemarin. Sampai hari ini yang bersangkutan masih kita tahan Seperti katsel penjara atau bagaimana? penjara. Jadi Sudah berapa hari berarti Jenderal itu? 2 hari plus 5 hari kewenangan dari Propos. 7 hari. 7 hari. Selain penegakan disiplin kode etik yang keras, Pak Kapolri juga menitipkan bahwa masih banyak anggota-anggota yang berprestasi. Saudara, kejadian demi kejadian viral di media sosial terkait dengan oknum internal kepolisian. Ada apa yang terjadi? Saya mengumpulkan sejumlah informasinya berikut ini. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Korps Tribrata Polri jadi sorotan. Berita saling bersahut-sahutan. Pasalnya ulah oknum polisi yang harusnya jadi panutan. Salah satunya aksi oknum polisi dalam perampokan di Bandar Lampung. Brigadir Kepala IS merampok mobil milik seorang mahasiswa. Atas aksinya, ia kini menjalani sidang, dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat alias pemecatan hingga sidang pidana. Oknum anggota Polresta yang terlibat Juras pasti saya pidanakan dengan hukuman maksimal 12 tahun dan pasti saya pecat. Ada pula kasus menembak sama polisi yang terjadi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Anggota Polres Lombok Timur, Bribtu Hairul Tamimi tewas ditembak oleh rekannya, Brigadir Kepala Bribka MN. Insiden ini diduga dilatar belakangi persoalan cemburu terhadap istri pelaku yang diduga sering mengirim pesan singkat percakapan dengan korban. Polda Nusa Tenggara Barat bergerak cepat. Pelaku bakal dijerat dengan ancaman pidana hukuman mati. Saya selaku Kapolda akan memproses
sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tegas, dan saya pastikan oknum tersebut proses pidana dan akan segera saya pecat. Ada pula yang mencuri perhatian warganet baru-baru ini. Dugaan penganiayaan seorang Kapolres Nunukan Kalimantan Utara kepada anak buahnya. Rekaman CCTV pemukulan beredar dan langsung menuai kecaman. Hasil pemeriksaan sementara, aksi ini diduga dilatar belakangi sikap tak disiplin korban Brigadir SL saat bertugas. Kapolres geram hingga terjadi pemukulan. Kini Kapolres Nunukan AKBP SA dicopot dari jabatan. Ya, sebetulnya permasalahan masalah sepele oknum Brigadir SL ini berada di TIK Polres Nunukan. Ya, kesehariannya memang menyiapkan kegiatan, salah satunya Zoom meeting, video conference kan. Ya, selama ini mungkin perilakunya yang tidak disiplin, dia menyiapkan setelah itu ditinggal, itu yang membuat kecewa. Jadi memang ada kesalahan dari Brigadir SL yang bersangkutan, tapi tidak seharusnya dilakukan kekerasan terhadapnya. Betul sekali, betul, ya, terlalu berlebihan. Semua kasus memang sudah ditangani, tapi seolah tak pernah berhenti. Bahkan semakin viral di hadapan khalayak ramai, hingga Kapolri memberi ancaman. Terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Dan kini yang terbaru, tak lama setelah Kapolri memberikan arahan, viral seorang istri Kapolres di lingkungan Polda Sumatera Utara pamer uang. Mengapa kini ada kasus beraneka ragam, mulai dari kekerasan, pencabulan, hingga video pamer uang yang viral dalam 2 pekan belakangan? Adakah sesuatu di baliknya? Atau memang inilah fakta sesungguhnya yang harus diperbaiki segera? Aiman menggali informasinya. Saudara, saya ada di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Saya ingin melihat bagaimana proses pengaduan terhadap internal kepolisian dilaporkan. Ini ada tulisan Sentra Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terintegrasi, nanti saya akan masuk ke dalam. Tapi sebelumnya, saya akan berbincang dengan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo. Benarkah ada kesan bahwa polisi menindaklanjuti setelah viral atau sesungguhnya seperti apa? Ikuti saya, saudara. Saya akan masuk ke dalam ke Mabes Polri. Privasi saya, Pak. Loh, saya polisi boleh meriksa sini. Ada aturannya, Mas. Dan saudara, saya berada di ruang Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Saya akan menemui Kadif Propam, Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo. Ikuti saya, saudara. Permisi, Mas. Aiman, Kompas TV. Ingin ketemu dengan Pak Kadif. Terima kasih. Selamat siang, Jenderal. Selamat siang. Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Sehat selalu, Pak. Sehat. Terima kasih, saya diberikan kesempatan di sini untuk menanyakan sejumlah kasus viral oknum polisi. Oknum polisi saya katakan ya. Ya. Betul, Jenderal, banyak yang viral saat ini. Kenapa? Memang di 2 minggu terakhir ini Ya. kita bisa bersama saksikan bahwa pelanggaran-pelanggaran anggota yang terjadi ini cukup viral di sosial media. Ya. Namun, Divisi Propam bersama-sama dengan fungsi pengawas internal lain seperti Itwasum, kemudian Biro Wasidik, Ya. kita melakukan analisa. Nah, dari analisa kemudian pemetaan itu kita perkuat dengan melakukan penelitian bersama akademisi. Disimpulkanlah 2 penyebab sebenarnya terjadi pelanggaran oleh anggota. Yang pertama itu dari individu anggota itu sendiri dan dari organisasi. Dari individu itu ada 3 terkait dengan
ideologi anggota itu, kecintaan dia terhadap institusi ini, Esprit de corps. esprit de corps-nya yang kemudian mulai berkurang. Kemudian yang kedua, masalah spiritualnya, kekurangannya keimanannya dia. Kemudian penyebab yang ketiga terkait dengan komunitasnya. Tapi saya ingin tanya gini, ini banyak viral. Polisi nggak jalan, nggak melakukan penyelidikan internal kalau nggak viral, benar Ya, nggak? sebenarnya begini Mas Aiman, jadi wujud dari strategi itu ada 3 upaya yang kita lakukan: preemptif, preventif, dan represif. Kemudian di upaya pencegahan kita juga sesuai dengan perkembangan zaman, kita juga sudah membangun aplikasi Propam Presisi. Pelaporan mudah oleh masyarakat untuk mengawasi, dan kami di Propam Polri juga sudah menegaskan apabila aplikasi ini dilaporkan oleh masyarakat, Divisi Propam harus turun langsung menangani. Jenderal, ada berapa pelaporan dan berapa banyak yang ditindaklanjuti? Tahun 2021 ini dari data yang kita terima bahwa ada 1.730. Yang sudah diselesaikan itu 1.300 sekian. Luar biasa. Hampir 80%. Hampir 80%. Diselesaikan. Sisanya 20% tidak diselesaikan karena Kita kan butuh waktu Oke. untuk menilai apakah pelaporan ini bisa masuk dalam pelanggaran disiplin, kode etik atau pidana. Kan butuh jadi waktu. Ada berapa yang ditindak dari 1.730 kasus ini? Hampir kurang lebih 50% yang kita lakukan penindakan. Itu berupa tindakan etik dan Ada pidana. 3 proses terkait dengan pelanggaran oleh anggota ini. Ada pelanggaran disiplin, Ya. pelanggaran kode etik profesi, dan pelanggaran pidana. Misalnya disiplin apa? Misalnya yang paling banyak misalnya. Seperti yang di Korlantas menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, itu pelanggaran disiplin. Pacaran kemarin. Pacaran kemarin. Sampai hari ini yang bersangkutan masih kita tahan sambil nunggu proses sidang. Dikurung. Penempatan khusus istilahnya kalau di Penempatan Propam. khusus seperti kapsel penjara atau bagaimana? Penjara. Saya akan menelisiknya eksklusif